Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ika Rizky Melia, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulita Aulianisa dengan nomor NPM 1910 6310 04 0082. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknik penentuan nilai akhir, penyusunan ranking, dan profil prestasi belajar. Baik, kita akan mulai memasuki materi yang pertama. Di sini ada pengertian dari nilai akhir. Nilai akhir sering dikenal juga dengan istilah nilai final, yaitu nilai baik berupa angka ataupun huruf yang melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mereka mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penentuan nilai akhir oleh seorang pendidik terhadap peserta didiknya pada dasarnya merupakan pemberian dan penentuan pendapat pendidik terhadap peserta didiknya, terutama mengenai perkembangan, kemajuan, dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh peserta didik yang berada di bawah asuhannya setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada fungsi dari nilai akhir. Fungsi dari nilai akhir ini terdapat 4 macam. Yang pertama adalah fungsi administratif, yang kedua fungsi informatif, yang ketiga fungsi bimbingan, dan yang terakhir fungsi instruksional. Yang pertama ada fungsi administratif. Fungsi administratif secara pemberian nilai akhir oleh seorang pendidik terhadap peserta didiknya memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kenaikan dan kelulusan siswa. Menentukan apakah seorang peserta didik dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat dinyatakan lulus atau dapat dinyatakan tamat belajar atau tidak. Yang kedua, memindahkan atau menempatkan siswa. Memindahkan atau menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya pada bidang tertentu. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk melanjutkan belajar. Menentukan apakah kepada peserta didik dapat diberikan rekomendasi ataukah tidak guna menempuh program pendidikan tertentu atau program pendidikan lanjutan. Yang keempat, memberikan beasiswa. Menentukan apakah seorang peserta didik layak atau tidak atau memenuhi persyaratan-persyaratan untuk diberikan beasiswa, pembebasan SPP, dan sebagainya. Dan yang kelima, memberikan gambaran tentang prestasi siswa. Memberikan gambaran tentang prestasi belajar para peserta didik kepada para calon pemakai tenaga kerja. Lalu yang kedua, ada fungsi informatif. Pemberian nilai akhir oleh pendidikan kepada para peserta didik juga memiliki fungsi informatif, yang artinya mengandung pengertian bahwa pemberian nilai akhir itu berfungsi memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait, seperti kepada para orang tua atau wali murid, wali kelas, penasehat akademik, dan lain-lain mengenai prestasi belajar murid, siswa, atau mahasiswa yang berada dalam asuhannya atau menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi bimbingan. Pemberian nilai kepada siswa akan mempunyai arti besar bagi pekerjaan bimbingan. Dengan perincian gambaran nilai siswa, petugas bimbingan akan segera tahu bagian-bagian mana dari usaha siswa di sekolah yang masih memerlukan bantuan. Nah, dengan memperhatikan nilai-nilai akhir yang dicapai oleh peserta didik, maka guru yang diserahi tugas menangani kegiatan bimbingan dan penyuluhan dapat bekerja dengan lebih terarah dalam rangka memberikan bimbingan dan bantuan psikologis kepada para peserta didik yang memang menghajatkannya. Seperti contohnya peserta didik yang nilai-nilainya selalu rendah atau peserta didik yang selalu mengganggu jalannya proses kegiatan belajar. Yang keempat, ada fungsi instruksional. Tidak ada tujuan yang lebih penting dalam proses pembelajaran kecuali mengusahakannya agar perkembangan dan kegiatan belajar peserta didik dapat mencapai tujuan optimal. Dalam hubungan ini, secara instruksional, pemberian nilai akhir berfungsi sebagai
pemberian umpan balik atau feedback yang mencerminkan seberapa jauh peserta didik telah mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam program pengajaran atau sistem instruksional. Nah, jika pemberian nilai akhir itu dapat dilaksanakan dengan tepat dan objektif, maka akan dapat diketahui pula keberhasilan atau ketidakberhasilan peserta didik pada setiap bagian dari tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan nilai akhir. Di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah faktor pencapaian atau achievement. Faktor pencapaian atau prestasi sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan nilai akhir. Sebab prestasi atau pencapaian peserta didik yang dilambangkan dengan nilai-nilai hasil belajar pada dasarnya mencerminkan sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai peserta didik pada suatu mata pelajaran atau bidang studi tertentu. Yang kedua adalah faktor usaha atau effort. Di samping nilai-nilai hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik, faktor usaha atau effort juga perlu mendapatkan pertimbangan dalam penentuan nilai akhir. Sekalipun seorang peserta didik hanya mendapatkan nilai-nilai hasil belajar yang minimal atau prestasinya rendah. Namun di sini pendidik dengan secara cermat dapat mengamati sehingga dapat diperoleh sebuah usaha yang mereka lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Maka sudah selayaknya kepada peserta didik tersebut dapat diberikan nilai penunjang sebagai salah satu bentuk penghargaan dari usaha-usaha mereka tanpa mengenal putus asa. Lalu yang terakhir adalah faktor aspek pribadi dan sosial. Dimaksudkan dengan kebiasaan kerja di sini adalah hal-hal yang ada hubungannya dengan kebiasaan melakukan tugas. Misalnya, mereka tepat waktu atau tidaknya dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Tepat waktu atau tidaknya pekerjaan rumah tersebut dikerjakan, dan kehitungannya dalam menghitung. Atau juga dimaksudkan di sini adalah kebersihan badan, kerapihan berpakaian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah cara menentukan nilai akhir. Bagaimana caranya menentukan nilai akhir? Penentuan nilai akhir pada umumnya dilakukan pada saat guru atau pendidik akan mengisi buku laporan pendidikan atau rapor atau mengisi ijazah surat tamat belajar. Tiap guru mempunyai pendapat sendiri tentang cara menentukan nilai akhir. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap penting dan tidaknya bagian yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik tersebut. Bagaimana caranya menentukan penentuan nilai akhir? Terdapat 3 cara. Cara yang pertama adalah penentuan nilai akhir menggunakan tes formatif dan tes sumatif. Di sini terdapat rumusnya, NA sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 titik-titik Fn per N ditambah 2S per 3. Keterangannya, NA adalah nilai akhir, F nilai tes formatif, S nilai tes sumatif, dan N adalah angka indeks pada F sampai ke N atau data. Contoh soalnya sebagai berikut. Tes formatif yaitu terdapat ulangan harian mata pelajaran pendidikan agama Islam dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam satu catur bulan, dan ulangan umum bersama. Terdapat tes sumatifnya dilaksanakan sebanyak 1 kali. Kustilah murid sekolah dasar kelas 5 berhasil memperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Nilai hasil tes formatif 1-nya mendapatkan nilai 8. Hasil tes formatif 2-nya mendapatkan nilai 7,5. Hasil tes formatif 3-nya mendapatkan nilai 6,5. Dan hasil tes formatif 4-nya mendapatkan nilai 7. Serta hasil tes formatifnya mendapatkan nilai 8. Dengan demikian, nilai akhir yang diberikan kepada Kustilah yaitu NA sama dengan buka kurung 8 ditambah 7,5 ditambah 6,5 ditambah 7 per N ditambah 2 dikali 8 per 3 ya, sama dengan 7,25 ditambah 16 per 3 sama dengan 7, hasilnya 7,75.
dibulatkan ke atas menjadi 8. Berarti dengan demikian, nilai akhir yang diberikan kepada Kustilah melalui tes formatif dan sumatifnya ini mendapatkan nilai 8. Lalu, untuk penentuan nilai akhir dengan cara kedua, yaitu dengan nilai akhir, nilai tugas, nilai ulangan harian, dan juga ulangan umum. Nah, nilai akhir ini diperoleh dari nilai tugas, nilai ulangan harian, dan nilai ulangan umum dengan bobotnya 2, 3, dan 5. Dengan rumus sebagai berikut. NA sama dengan 2 dalam kurung T ditambah 3 dalam kurung H ditambah 5 dalam kurung U per 10. Nah, keterangan di sini T sama dengan nilai tugas, H sama dengan nilai ulangan harian, dan U sama dengan nilai ulangan umum. Contoh cara penentuan nilai akhir, nilai tugas, nilai ulangan harian, dan nilai ulangan umum. Contoh soalnya, mahasiswi bernama Tresna Nurhayati untuk mata kuliah Statistik Pendidikan memperoleh nilai sebagai berikut. Nilai tugas terstruktur di luar kelasnya ke-1 mendapatkan 100. Nilai tes formatif satunya mendapatkan 80. Nilai ujian mid semesternya mendapatkan 60. Nilai tugas terstruktur di luar kelas keduanya mendapatkan 80. Nilai tes formatif keduanya mendapat 70 dan nilai ujian akhir semesternya mendapat 60. Lalu di sini dengan cara yang ketiga, yaitu penentuan nilai akhir untuk STTB, Surat Tanda Tamat Belajar. Di sini nilai akhir diperoleh dari nilai rata-rata hasil ulangan harian, atau simbolnya itu sama dengan H. Diberi bobot 1, ditambah dengan nilai hasil evaluasi tahap akhir atau EPTA, diberi dengan bobot 2. Rumusnya sebagai berikut. NA sama dengan sigma H per N ditambah 2E per 3. Contoh soalnya seperti berikut. Zaki Nurjaman, siswa kelas 5 MI Al-Misbah. Untuk ulangan harian 1 mendapat nilai 7. Untuk ulangan harian 2 mendapat nilai 8. Sedangkan ulangan harian 3 ia mendapat nilai 9. Sedangkan nilai UAS-nya ia mendapatkan nilai 6. Dengan demikian, nilai yang diberikan kepada Zaki adalah NA sama dengan dalam buka kurung 7 ditambah 8 ditambah 9 per 3 ditambah 2 dikali 6 per 3. Hasilnya 8 ditambah 12 per 3 plus 6,666 sama dengan 7 dibulatkan ke. Materi selanjutnya adalah teknik penyusunan urutan kedudukan atau ranking. Ranking adalah suatu tingkat atau kedudukan yang diraih oleh siswa dalam suatu pencapaian hasil belajar di kelasnya. Dalam rangkaian kegiatan belajar mengajar, guru ataupun dosen sebagai seorang pendidik dihadapkan pada tugas untuk melaporkan atau menyampaikan informasi. Materi selanjutnya yaitu faktor dan jenis-jenis ranking. Di sini terdapat 3. Yang pertama, ranking sederhana atau simple rank. Simple rank adalah urutan yang menunjukkan posisi atau kedudukan seseorang peserta didik di tengah-tengah kelompoknya yang dinyatakan dengan nomor atau angka-angka biasa. Ya, di sini bisa dilihat dari nilai untuk mata pelajaran terdapat tabelnya sebagai berikut. Nomor urut murid, Pendidikan Moral Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan juga jumlah nilai NEM. Nah, untuk menyusun urutan kedudukan dari 20 murid tersebut berdasarkan nilai NEM yang dimilikinya, terlebih dahulu kita susun NEM tersebut dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nah, cara menulis ranking di dalam buku rapor umumnya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah siswa kelas 1 terdiri dari 45 orang. Siswa bernama Nuryanti menduduki ranking pertama, maka penulisan rankingnya adalah 1/45. Apabila terdapat urutan kedudukan yang sama atau kembar, maka dalam penentuan rankingnya digunakan rata-rata hitung, yaitu contohnya, siswa bernama Boy Anggi Pratama dan Andi Triandoko sama-sama memiliki NEM sebesar 44,17. Kedua siswa tersebut menurut
kedudukannya seharusnya berada pada urutan kelima dan keenam. Karena terjadi kekembaran, maka urutan kedudukan bagi kedua siswa tersebut ditentukan dengan cara 5 ditambah 6 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 5,5. Yang kedua adalah ranking persenan atau persentil rank. Nah, dimaksud dengan ranking persentase, yaitu angka yang menunjukkan urutan kedudukan seseorang peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Nah, prosedur penentuan persentil rank ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan simple rank. Yang kedua, mencari atau menghitung banyaknya peserta didik dalam kelompok yang ada, yaitu N dikurang SR. Yang ketiga, menghitung persentil rank dengan rumusnya sebagai berikut. PR sama dengan N dikurang SR per N dikali 100. Nah, kita bisa lihat tabel yang ada di bawah ini. Lalu yang ketiga adalah penyusunan ranking berdasarkan mean dan deviasi standar. Penyusunan ranking berdasarkan mean dan deviasi standar ini memiliki 5 kedudukan. Yang pertama, penyusunan urutan kedudukan atas 3 ranking. Penyusunan urutan kedudukan peserta didik menjadi 3 tingkatan, yaitu ranking atas untuk kelompok peserta didik dengan kemampuan tinggi, yang kedua ranking tengah, peserta didik dengan kemampuan sedang, dan yang ketiga ranking bawah, peserta didik dengan kemampuan rendah. Nah, patokan untuk menentukan ranking atas, ranking tengah, dan ranking bawah adalah sebagai... Baik, di sini kita akan melihat bagaimana cara menentukan ranking atas, tengah, dan bawah. Yang pertama, melihat dari cara ranking atasnya. Mean untuk ranking atas ini ditandai dengan lambang plus, dengan standar deviasinya yaitu 1. Nah, kita akan memakai rumusnya untuk mencari meannya ini adalah mx sama dengan sigma x per n. Jika sudah, kita akan menentukan standar deviasinya dengan rumus akar dari sigma x kuadrat per n dikurang dalam kurung sigma x dikurang n kuadrat. Nah, jika dari perhitungan di atas diperoleh bahwa meannya adalah 41,5445. Sedangkan standar deviasinya kita memperoleh 4,026. Selanjutnya, langkah berikutnya dapat disiapkan tabel konversinya. Jika sudah disiapkan tabel konversi tersebut, dapat ditentukan ranking nilai murni dari 20 orang murid. Penyusunan urutan kedua ini adalah kedudukan atas 5 ranking. Nah, dalam penyusunan urutan kedudukan atas 5 ranking ini, testi disusun menjadi 5 kelompok, yaitu ranking 1 kelompok amat baik, ranking 2 kelompok baik, ranking 3 kelompok cukup, ranking 4 kelompok kurang, dan ranking 5 kelompok kurang sekali. Nah, patokan yang diperoleh adalah sebagai berikut untuk menentukan kelima kelompok ranking ini. Yang pertama, mean-nya atau rata-ratanya, jika ia berada dalam 1,5 itu standar deviasinya itu artinya baik sekali. Jika di bawah 1,5 itu atau sama dengan mean kurang dari 0,5 itu artinya kurang. Contohnya seperti berikut. Jadi telah diperoleh mean sebanyak 43,0625 dengan standar deviasinya sebesar 10,2985. Nah, kita tentukan ranking kelimanya. Maka dengan menggunakan patokan tersebut tadi, dengan presentasi ranking kelimanya adalah sebagai berikut. Contohnya untuk presentasi nilai baik sekali. Diperolehnya tadi meannya sama dengan 1,5, sedangkan standar deviasinya adalah 43,0625. Jadi, 43,0625 ditambah dalam kurung 1,5 tutup kurung buka kurung lagi 10,2985. Hasilnya diperoleh 58,51025. Itu artinya baik sekali. Sedangkan untuk yang cukup diperolehnya min sama dengan plus 0,5 dengan standar deviasinya seperti yang tadi 43,0625.
Jadi ditambah 0,5 ditambah standar deviasi yang tadi 10,2985. Yang diperoleh adalah 48,21175. Begitu seterusnya. Lalu penyusunan urutan kedua ini adalah kedudukan atas 5 ranking. Nah, dalam penyusunan urutan kedudukan atas 5 ranking ini, testi disusun menjadi 5 kelompok, yaitu ranking 1 kelompok amat baik, ranking 2 kelompok baik, ranking 3 kelompok cukup, ranking 4 kelompok kurang, dan ranking 5 kelompok kurang sekali. Nah, patokan yang diperoleh adalah sebagai berikut untuk menentukan kelima kelompok ranking ini. Yang pertama, mean-nya atau rata-ratanya, jika ia berada dalam 1,5 itu standar deviasinya itu artinya baik sekali. Jika di bawah 1,5 itu atau sama dengan mean kurang dari 0,5 itu artinya kurang. Contohnya seperti berikut. Jadi telah diperoleh min sebanyak 43,0625 dengan standar deviasinya sebesar 10,2985. Nah, kita tentukan ranking kelimanya. Maka dengan menggunakan patokan tersebut tadi, dengan presentasi ranking kelimanya adalah sebagai berikut. Contohnya untuk presentasi nilai baik sekali. Diperolehnya tadi mean-nya sama dengan 1,5, sedangkan standar deviasinya adalah 43,0625. Jadi, 43,0625 ditambah dalam kurung 1,5, tutup kurung, buka kurung lagi 10,2985. Hasilnya diperoleh 58,51025. Itu artinya baik sekali. Sedangkan untuk yang cukup, diperolehnya min sama dengan plus 0,5 dengan standar deviasinya seperti yang tadi 43,0625. Jadi ditambah 0,5 ditambah standar deviasi yang tadi 10,2985. Yang diperoleh adalah 48,21175. Begitu seterusnya. Lalu materi berikutnya adalah teknik pembuatan profil prestasi belajar. Profil prestasi belajar adalah suatu bentuk grafik yang biasa dipergunakan untuk melukiskan prestasi belajar peserta didik baik secara individual maupun kelompok dalam satu bidang studi maupun untuk beberapa bidang studi, baik dalam waktu berderetan ataupun waktu tertentu atau time series. Selanjutnya ada bentuk-bentuk profil prestasi belajar. Profil prestasi belajar peserta didik pada umumnya dituangkan dalam bentuk diagram batang atau diagram balok sama dengan bar chart dalam bahasa Inggrisnya, dalam bentuk diagram garis dalam bahasa Indonesianya. Nah, dalam hubungan ini, pada sumbu horizontal grafik ditempatkan gejala-gejala yang akan dilukiskan grafiknya, seperti mata pelajaran atau bidang studi tertentu, atau gejala-gejala psikologis lainnya. Sedangkan pada sumbu vertikal atau ordinat dicantumkan angka-angka yang melambangkan frekuensi, presentase, angka rata-rata, dan sebagainya. Lalu terdapat kegunaan profil prestasi belajar. Yang pertama, untuk melukiskan prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik baik secara individual maupun kelompok atau satu bidang studi atau dalam beberapa jenis bidang studi lain. Yang kedua, untuk melukiskan perkembangan prestasi belajar peserta didik secara individual maupun secara kolektif dalam beberapa periode tes pada bidang studi tertentu. Dan yang ketiga, untuk melukiskan perkembangan prestasi belajar peserta didik dalam beberapa aspek psikologis dari suatu bidang studi. Contoh profil belajar dalam rangka menuliskan prestasi. Di sini contohnya, misalkan kita ingin membuat profil prestasi belajar dari seorang murid madrasah ibtidaiyah bernama Arifin untuk 6 jenis mata pelajaran yang dinyatakan dalam satuan nilai standar atau Z score
Di sini kita bisa melihat tabelnya, lukisan grafik yang menggambarkan kedudukan relatif atau standing penelitian siswa bernama Arifin ada sebagai berikut. Lalu contoh profil prestasi belajar dari sekelompok kecil dalam jenis mata pelajaran. Di sini dilihat dari grafiknya, nilai rata-rata mean-nya kita tentukan dari 0 sampai 10, yaitu terdiri dari PMP, PAI, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS, Matematika, dan IPA. Untuk contoh profil prestasi belajar mengenai perkembangan hasil belajar, di sini menggunakan tes formatif 2 dan ujian akhir semester. Berdasarkan data yang ada dapat di lukisan profilnya sebagai berikut. Ini menggunakan grafik yang berbeda. Di sini terdiri dari tugas 1, tes formatif 1, ujian mid semester, tugas 2, tes formatif 2, dan ujian akhir semester.